Baik, shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ibadah kita sore hari ini, saya akan menjelaskan sebuah tema yang sangat relevan dengan kehidupan saudara-saudari semuanya, dengan tema strategi mencari ilmu pengetahuan, ya, yang tinggi. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bicara masalah ilmu pengetahuan, itu tidak pernah lahir dengan sendirinya, karena kemampuan, karena kehebatan, atau bukan juga. Pengetahuan itu hanya produk pengalaman, pemikiran, usaha, jeripayah daripada manusia. Bukan. Itu yang pertama dulu. Yang kedua, banyak orang berpikir, kalau mau menjadi orang yang pintar dan cerdas, yang penting saya berusaha dengan sekuat tenaga, bahkan juga saya berjuang sampai kaki menjadi kepala, dan kepala menjadi kaki. Tapi apa hasilnya? Tidak kecapai juga. Tidak kecapai juga. Nah, yang ketiga saudara, ada memang beberapa orang tertentu, karena kekuatannya, karena kemampuannya, karena usaha dan kerja kerasnya, tapi ini hanya tertentu saja. Dia memang bisa memiliki pengetahuan yang tinggi. Tapi apa yang terjadi? Waktu dia mengalami suatu persoalan dalam proses studinya, dalam proses perkuliahannya, orang ini tidak sungkan-sungkan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara terjun bebas. Itulah yang dilakukan oleh satu orang mahasiswa berkewargaan negaraan Indonesia yang pernah kuliah di Jepang. Semester 1, 2, 3, 4 bisa dilalui dengan baik. Waktu dia mau menghadapi ujian sidang skripsi, lalu sang pengujinya katakan, kamu tidak lulus. Karena standar pencapaian penguasaan materi yang kau punya, itu tidak bisa kami luluskan. Apa yang terjadi? Si mahasiswa ini, ya, dia intip profesornya waktu mau pulang, lalu sang profesor dia bunuh, dan profesor itu meninggal. Lalu dia pun juga naik ke lantai 4 kampusnya, lalu dia bunuh diri. Dari 3 hal yang saya sampaikan tadi, saudaraku, membuktikan bahwa sumber pengetahuan itu bukan manusia. Sumber kepintaran itu bukan karena kekuatan saudara. Lalu siapa? Untuk itu saya menjelaskan kepada saudara, bagaimana strategi mencari ilmu pengetahuan yang tinggi. Saudara, yang pertama, dikatakan di dalam Amsal pasal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan, permulaan ilmu pengetahuan. Apa maksudnya takut akan Tuhan, permulaan ilmu pengetahuan? Yang dimaksud dengan takut akan Tuhan, awal atau sumber dari kepintaran dan kecerdasan, artinya adalah mempercayai Tuhan sebagai juru selamat, mempercayai Tuhan dengan berdoa, dengan membaca firman dan melakukannya tiap-tiap hari. Maka saudara akan diberikan hikmat, kepintaran, dan kecerdasan oleh Tuhan. Itu artinya takut akan Tuhan. Jadi, jangan sampai saudara berkesimpulan takut akan Tuhan itu jangan berdoa, jangan baca Alkitab, jangan beribadah, jangan melayani. Bukan itu namanya takut akan Tuhan. Itu namanya melawan Tuhan itu. Tetapi takut akan Tuhan, saya katakan tadi, adalah dia terus berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan dari waktu ke waktu. Baik sebelum belajar, baik saat belajar, bahkan setelah belajar. Karena dia tahu, dia hanya bisa memahami apa yang dipelajari itu lewat buku atau lewat guru dan dosennya, hanya karena pertolongan kepintaran dari Tuhan. Yang kedua, bentuk konkret daripada takut akan Tuhan itu adalah saudara sungguh-sungguh menyediakan waktu untuk membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan itu, dan juga mengimplementasikannya tiap-tiap hari. Itu bagian yang kedua, takut akan Tuhan. Maka dengan demikian,
firman Tuhan yang saudara baca, yang saudara renungkan, yang saudara hafal, yang saudara lakukan itu menumbuh kembangkan kepintaran dan kecerdasan buat saudara. Contoh yang ketiga, takut akan Tuhan adalah ibadah seperti ini. Juga adalah bagian daripada takut akan Tuhan. Mengapa? Karena di dalam ibadah ini, saudara akan bisa menaikkan penyembahan dan pujian saudara lewat puji-pujian yang sudah dipandu oleh MC kita tadi. Di samping itu, lewat ibadah ini juga saudara bisa mendengarkan kesaksian teman-teman saudara-saudara yang tadi yang membuktikan, oh, bahwa Tuhan itu memang sanggup berkuasa menolong saudara. Karena kenapa? Itu telah dibuktikan oleh kesaksian teman-teman saudara tadi. Yang ketiga, karena di dalam ibadah ini juga, saudara akan diajar dan dibimbing oleh firman Tuhan yang disampaikan. Sehingga melalui semua hal itu, Tuhan akan memberkati pikiran saudara dengan menambahkan kepintaran dan kecerdasan. Sama juga halnya, bagian dari takut akan Tuhan itu juga artinya adalah ambil bagian di dalam pelayanan. Menjadi apa? Menjadi MC, seperti Rahel hari ini. Menjadi operator seperti Agnes hari ini. Atau bersaksi seperti yang dilakukan oleh Yoel dan Jessica itu. Dan Adrian tadi. Dan bahkan juga, ya, kalau dalam pelayanan gerejawi, menjalankan kantung persembahan. Atau menjadi asar penerima tamu. Itu juga bagian daripada takut akan Tuhan. Yang artinya apa? Dengan saudara melakukan itu, maka Tuhan pasti membuka pikiran saudara yang kurang paham, yang kurang mengerti, bahkan yang tidak tahu apa-apa tadi. Diberkati oleh Tuhan pikiran saudara dengan kepintaran dan kecerdasan dari Dia. Bagian lain daripada takut akan Tuhan itu adalah menjauhi dosa. Dengan melakukan firman Tuhan kan berarti saudara menjauhi dosa kan? Maka kalau saudara makin taat melakukan firman Tuhan, maka kan sudah pasti saudara akan makin minim, sedikit, bahkan makin terhindar dari dosa. Itu bagian dari takut akan Tuhan juga. Maka sudah pasti. Orang yang menjauhi dosa, berarti artinya dia menyukakan hati Tuhan kan? Maka Tuhan akan menghargai penghormatan yang saudara lakukan kepada Tuhan dengan menjauhi dosa dan lebih menaati Tuhan dan firman-Nya. Dengan cara apa? Tuhan akan tambahkan saudara kepintaran dan kecerdasan. Itu artinya takut akan Tuhan. Bentuk konkret daripada takut akan Tuhan itu adalah waktu saudara rajin kuliah, rajin belajar, rajin baca buku, rajin mengelola dan mengisi waktu yang kosong itu dengan hal-hal yang produktif, bukan ngerumpi, bukan ngegosip, bukan buang-buang waktu di kafe, di kantin. Ya. Tapi saudara gunakan dengan produktif. Itu juga bagian dari takut akan Tuhan. Maka saudara, Tuhan akan menghargai upaya yang saudara lakukan itu dengan apa? Tuhan tambahkan kepintaran. Mengapa Tuhan itu menjadi sumber pengetahuan, sumber kepintaran yang paling tertinggi? Karena Tuhan itu adalah pencipta bumi, langit, dan segala isinya kan. Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai dengan 28. Nanti saudara baca sendiri aja. Di sana dikatakan Tuhan yang menciptakan bumi, langit, tanah, laut, udara, dan juga apa? Tuhan juga menciptakan saudara. Seturut dengan gambar dan rupa Allah. Artinya, Allah menciptakan saudara itu seturut dengan gambar dan rupa Allah. Artinya apa? Tuhan juga yang memberikan apa? Kepintaran dan kecerdasan. Tuhan juga yang menjadi sumber kepintaran dan kecerdasan. Maka waktu saudara memberikan hormat kepada Tuhan, bukan hormat bendera maksudnya. Tapi dengan melakukan hal-hal yang sudah saya sebutkan di atas tadi. Maka Tuhan akan menambahkan kepintaran dan kecerdasan buat saudara. Maka itulah arti daripada Amsal pasal 1. Ayat yang kedua. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya. Saya sangat tidak percaya kalau ada orang mengatakan
Pak Tony, kalau saya sih memang orangnya bodoh, Pak. Nggak ada sedikit pun kelebihan saya, kepintaran saya, kecerdasan saya, Pak. Belum lagi memang saya lahir, besar, sekolah, mulai dari SD sampai SMA di kampung, Pak. Saya tidak percaya banget. Mengapa? Karena semua keterbatasan-keterbatasan itu, saudara, itu bisa dipoles, itu bisa diubah. Dengan cara apa? Engkau takut saja sama Tuhan. Dengan melakukan hal-hal yang saya katakan tadi. Maka latar belakang, ya, tempat tinggal saudara, latar belakang sekolah saudara, itu tidak menjadi penghalang, itu tidak menjadi masalah buat Tuhan untuk memberikan hikmat dan kepintaran, kecerdasan buat saudara. Asal saudara takut kepada Tuhan. Itu aja kunci. Maka saya tidak percaya kalau orang katakan, wah saya begini, begono Pak Tony, saya pasti nggak bisa lah seperti orang lain. Siapa bilang? Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Para pemimpin, orang-orang sukses, orang-orang berhasil itu rata-rata mereka juga lahir di kampung. Contohnya, siapa? Jokowi orang kampung juga. Orang kampung. Saya bisa jadi presiden tuh. SBY juga lahirnya di kampung. Soeharto juga lahirnya di kampung. Soekarno pun dulu. Presiden kita pertama sama juga. Dia lahir dalam keadaan yang susah dan sulit juga. Dan sangat terbatas juga. Saya bisa juga menjadi pemimpin besar. Kuncinya apa? Karena mereka juga setia menyembah Tuhan mereka. Kita punya Tuhan yang besar. Apalagi kita punya Allah yang biasa. Pencipta bumi, langit, dan surga. Pemilik segala sesuatu yang ada di bawah kolong langit ini. Termasuk pengetahuan. Dia sanggup memberikan kepintaran dan kecerdasan. Asal saudara takut kepada dia. Dengan melakukan prinsip-prinsip yang sudah saya katakan tadi. Saudara akan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kenapa seringkali orang mengatakan, tapi Pak Tony kok kenapa saya nggak bisa seperti orang lain? Persoalannya adalah orang lain itu memilih cara mengambil keputusan untuk lebih takut kepada Tuhan dibanding saudara. Itu masalahnya. Itu aja persoalan. Jadi, kalau saudara mau menjadi mahasiswa yang pintar dan cerdas, cari Tuhan, dekatkan dirimu kepada Tuhan, lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Maka dengan sendirinya, engkau akan tambahkan kepintaran, kecerdasan, hikmat, dan pengetahuan oleh Tuhan. Enggak ada resep yang lain. Itu aja. Maka untuk itu dari katakan, Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan. Permulaan, awal, sumber dari ilmu pengetahuan. Menarik. Puluhan tahun saya sudah membuktikan ayat ini. Dengan melayani para mahasiswa dari berbagai latar belakang. Yang notabene mereka lahir dan besar di kampung dan pedalaman dan dusun. Tapi waktu mereka melakukan firman Tuhan ini, saya justru menemukan terjadi perubahan, pola pikir, sikap, dan karakter. Dan juga apa? Setiap semester terlihat ada hasil yang signifikan dari nilai-nilai mereka, dari IP mereka, dan bahkan waktu mereka lulus, mereka menjadi mahasiswa yang terbaik yang kata. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kenapa saya panggil tadi Yoel dan Jessica untuk bersaksi? Supaya saudara tahu. Ya, anak saya pun juga. Saya dorong juga untuk takut kepada Tuhan. Dan mereka berdua bisa merasakan ketakutan mereka kepada Tuhan dengan rajin berdoa, dengan rajin baca Alkitab, dengan rajin saat teduh, rajin fellowship seperti ini. Hasilnya, tadi, saudara sudah dengar. Tuhan memberikan kepintaran, kecerdasan, dan ilmu. Ke saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau saudara mau menjadi mahasiswa yang memiliki pengetahuan yang tinggi, yang memiliki kecerdasan intelektual yang tinggi, katakan tidak terhadap dosa, katakan yes dengan Tuhan.
maka malam hari ini akan engkau bahkan diberkati, ditambahkan pengetahuan dan kecerdasan oleh Tuhan. Ini prinsip yang pertama. Strategi mencari iman. Mari kita lihat bagian yang kedua. Di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 14 sampai 16 dikatakan di sana. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab, siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Sehingga ia dapat menasihati dia. Tetapi kami, siapa ini kami? Ya, orang yang memiliki pikiran Kristus. Orang yang sudah dalam Tuhan. Orang yang sudah bertobat kepada Kristus. Memiliki cara berpikir Kristus. Memiliki kepintaran, kecerdasan. Memiliki intelektualitas dari Tuhan. Memiliki pengetahuan yang tinggi. Maka strategi yang kedua untuk menjadi pelajar, untuk menjadi mahasiswa yang memiliki pengetahuan yang tinggi adalah biarkan hatimu, pikiranmu, perasaanmu, tindakanmu dikuasai oleh Roh Kudus. Jangan Roh Kudus. Itu makanya selalu saya katakan. Bahkan boleh kita pertandingkan. Saudara boleh buktikan ke saya. Dengan saudara hidup dikuasai oleh Roh Kudus. Ayo, kita bertanding aja, berkompetisi. Buktikan. Ya. Kepada saya aja pembandingnya, nggak usah orang lain dulu. Apakah engkau lebih pintar dari saya atau tidak? Ayo kita buktikan. Saya tantangin, saudara. Kita buktikan apakah orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Artinya apa? Tidak merokok loh. Tidak mengkonsumsi narkoba. Lebih pintar atau tidak? Dan minimal saya ajukan diri saya sebagai contohnya. Karena saya tidak melakukan itu. Dan coba saudara buktikan. Oh Pak, saya merokok tiap hari. 1 kontainer. Saya lebih pintar, lebih cerdas. Ayo kita buktikan. Caranya gimana? Tunjukkan IPK-mu ke saya. Dan saya tunjukin IPK saya. Tunjukin ijazahmu ke saya. Saya tunjukin ijazah saya kepada saudara. Ayo. Roh Kuduslah yang memberikan kepintaran, kecerdasan, dan pengetahuan. Bukan Roh Kudus. Kenapa saudara bertambah umur, bertambah semester, bodohnya nggak ketulungan? On-nya nggak ketulungan. Padahal dosanya udah ngajarin berbusa-busa. Ya karena engkau masih memberikan hidupmu dikuasai oleh Roh Kudus. Bukan Roh Kudus, itu masalahnya. Jadi nggak usah ribet, nggak usah cari-cari alasan yang lain. Ribuan mahasiswa saya sudah bimbing, saya sudah layani, saya sudah ajar, saya sudah muridkan. Waktu mereka berhenti dari kebiasaan, dipimpin dan dikuasai Roh Kudus, paham kan itu? Dan mereka mengambil keputusan dipimpin dan dikuasai oleh Roh Allah, Roh Kudus itu maksudnya. Cara berpikir mereka diubah oleh Tuhan. Menjadi lebih rajin. Menjadi lebih pintar. Menjadi lebih cerdas. Hasil akhirnya, IPK mereka, nilai mereka, kelulusan mereka lebih cepat, bahkan tepat pada waktunya. Bahkan tidak pakai nganggur. Saya adalah saksi hidup. Dari sekian banyak teman-teman saya waktu mahasiswa sampai hari ini, mereka masih hidup sebagian udah pernah mati. Sejak mahasiswa, saya mengambil komitmen dan keputusan tidak mau dipimpin dan dikuasai Roh Kudus. Mengkonsumsi miras dan narkoba. Saya ambil keputusan itu dari awal. Dan sebagian besar teman-teman yang lain itu nggak mau melakukan itu. Mereka hidup di dalam mengkonsumsi rokok. Apa yang terjadi? Tumbang. DO. Pulang kampung. Tidak bawa apa-apa. Kerjanya apa? Jadi kondektur. Jadi kenek. Jadi pemulung. Jadi peminta-minta. Kenapa? Karena mereka tidak mau dari awal memberikan hati pikiran mereka dikuasai oleh Roh Allah.
Tapi saya dari awal jelas ambil sikap yang tegas, ambil jarak yang jauh dengan mereka. Tidak mau terlibat dengan semua yang saya katakan tadi. Mengkonsumsi rokok, miras, narkoba, dan lain sebagainya. Saya dapatkan anugerah, kepintaran, kecerdasan, dan pengetahuan yang dari Tuhan. Sehingga apa? Proses perkuliahan yang saya ikuti bisa selesaikan lebih cepat dalam kurun waktu yang tidak lama. Maka apa? Saya punya cara berpikir yang berbeda dibanding teman-teman saya ini. Karena saya mau dipimpin dan dikuasai oleh Roh Allah. Yang itu yang dimaksud dengan di sini, saya memberikan hidup saya ini menjadi manusia rohani, bukan manusia rohana. Pak Tony, apa sih maksudnya manusia rohana? Oh, manusia yang masih hidup di dalam dosa. Itu manusia rohana. Sedangkan manusia rohani, mahasiswa, manusia yang terus membiarkan hatinya, pikirannya dipimpin dan dikuasai oleh Roh Allah. Sehingga apa? Di dalam aktualisasi sehari-hari, dia mempergunakan waktu, tenaga, dan hidupnya untuk apa? Belajar, 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 dan belajar. Sedangkan mahasiswa rohana tadi, kerjanya cuma makan tidur. Kerjanya hanya apa? Nggak bisa habisin, buang-buang uang kiriman orang tuanya. Itu kerjanya. Maka wajar saja. Nggak lulus-lulus. Bahkan DO. Oke. Tapi karena saya memilih menjadi manusia rohani, ya, hidup di dalam Tuhan, saya diberikan kemampuan oleh Tuhan menilai segala sesuatu lebih baik. Artinya apa? Saya diberikan pemahaman, pengertian, kepintaran, dan kecerdasan lebih daripada teman-teman saya yang dulu itu tuh, yang masih rohana. Mengapa itu bisa terjadi? Karena di dalam pikiran saya, Kristus memberikan pikirannya di dalam pikiran saya. Aktualisasi daripada pikiran Kristus di dalam pikiran saya, aktualisasinya, tindakan saya didorong untuk apa? Rajin kuliah, rajin belajar, rajin mengerjakan tugas. Itu nggak pakai copy paste. Sehingga dengan semua itu, apa hasilnya? Disempurnakan Tuhan waktu saya menghadapi ujian demi ujian. Waktu saya menghadapi soal demi soal. Ini kunci yang kedua. Nah, maka untuk itu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau saudara tidak memutuskan malam hari ini berhenti menjadi mahasiswa rohana, dan jadilah menjadi mahasiswa rohani, maka saudara akan diberikan pikiran Kristus di dalam pikiran saudara. Itu aja. Kalau saudara berhenti menjadi mahasiswa rohana, ya, maka saudara ambil keputusan untuk menjadi mahasiswa rohani, maka pikiranmu akan terus ditambahkan Tuhan pemahaman, pengetahuan, dan kecerdasan. Ini kuncinya untuk menjadi mahasiswa yang memiliki pengetahuan yang tinggi. Maka saudara, ya, kalau saudara berhenti dan bertobat menjadi mahasiswa rohana tadi, dengan tidak lagi mengkonsumsi rokok, miras, dan narkoba, engkau akan mendapatkan hikmah, bijaksana, pengetahuan, kecerdasan dari Tuhan. Tapi kalau saudara masih meracuni pikiranmu, meracuni hati hidupmu dengan barang-barang haram tadi, tidak akan mungkin Tuhan mencurahkan berkatnya, pengetahuannya, hikmatnya buat saudara. Enggak mungkin. Karena kenapa? Karena Tuhan bilang, kamu aja masih mau hidup seperti maumu, belum mau hidup seperti maunya saya. Itu akan menyulitkan saudara mendapatkan berkat yang dari Tuhan. Ini penting. Mengapa? Karena ini yang menjadi kunci menjadi mahasiswa yang memiliki pengetahuan yang tinggi. Kunci yang ketiga. Baca dulu Alkitabnya. Yanto, di dalam 2 Timotius 3, ayat 2 Timotius 3, 16-17.
Kita mau melihat strategi yang ketiga untuk menjadi mahasiswa atau siswa yang memiliki pengetahuan yang tinggi. Dari 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat 17. Dengan demikian, tiap-tiap manusia punyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Dari 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17 jelas sekali dikatakan di sana. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, yaitu apa? Alkitab kan? Firman Tuhan kan maksudnya itu. Alkitab itu adalah isi hati, isi pikiran, isi perasaan Allah. Dan rencana-rencana Allah. Bagaimana cara saudara menjadi mahasiswa yang pintar? Itu hanya saudara bisa temukan kalau saudara baca Alkitab. Bagaimana caranya supaya saudara menjadi mahasiswa pengetahuan yang memiliki pengetahuan yang tinggi? Itu hanya bisa saudara temukan kalau saudara konsisten membaca Alkitab. Mengapa? Karena Alkitab itu bermanfaat untuk mengajar saudara dalam memahami sesuatu hal yang saudara tidak paham. Tapi waktu saudara baca Alkitab, saudara akan diberikan pemahaman oleh Tuhan. Itu maksudnya mengajar. Contoh lain daripada mengajar, Alkitab itu berguna untuk mengajar adalah waktu saudara konsisten membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan, maka Tuhan akan menambahkan pemahaman dan pengertian bagi saudara untuk memahami setiap penjelasan daripada setiap dosen ataupun guru saudara. Wah, Pak, kayaknya tanpa Tuhan, tanpa baca firman Tuhan, saya bisa langsung kok dengan sendirinya paham dan mengerti apa yang dijelaskan oleh dosen. Asal saya rajin kuliah, tidak pernah absen, coba aja. Benarkah saudara langsung dengan sendirinya? Tidak pernah absen, 3D tadi, datang, duduk, diam gitu ya. Saudara langsung bisa paham dan mengerti 100% semua hal yang dijelaskan oleh dosen saudara, oleh guru saudara. No. Buktinya apa? Waktu saudara diperhadapkan dengan soal-soal UTS atau UAS, kelimpungan juga kan? Bingung juga kan? Waktu saudara dikasih soal kuis, saudara tidak paham apa maksud, apa tujuan, dan apa yang diminta dari pertanyaan itu. Maka seringkali jawaban-jawaban mahasiswa itu nggak nyambung dengan pertanyaan. Mengapa? Karena saudara hanya mengandalkan pikiran saudara, tidak mengandalkan Tuhan. Sehingga apa? Daya nalar, daya tangkap, daya memahami saudara rendah. Tapi waktu saudara konsisten membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan, dikatakan dari hal yang kedua di samping yang pertama mengajar, yang kedua mendidik. Mendidik itu apa maksudnya? Memberitahukan, mengajari saudara, menambahkan kecerdasan dan kepintaran dan pengetahuan bagi saudara untuk memahami lebih luas dan lebih dalam apa yang dijelaskan oleh setiap guru atau dosen saudara. Itu gunanya. Dan yang terakhir dikatakan Alkitab itu berguna apa? Supaya makin bertambah benar. Dan jelaskan beberapa contoh anak-anak jenius yang pernah hidup dalam zamannya. Dan mereka konsisten membaca, mempelajari, dan mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupannya. Terbukti. Mereka mendapatkan pengetahuan dan kecerdasan yang luar biasa. Yang pertama, namanya Voltaire. Dia telah membaca Alkitab dalam usia 4 tahun. Berarti usia 4 tahun itu belum masuk SD kan? Itu baru TK dia. Tapi dia udah konsisten membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan. Dan juga, saudara, dia mampu menyusun ayat-ayat Alkitab. Ya, waktu dia di dalam ayunan. Keren kan ini? Apa kuncinya? Apa resepnya? Karena sejak kecil, dia sudah cinta terhadap firman Tuhan dengan membaca, melakukan. Yang kedua, Heller sudah mengetahui isi Alkitab dalam bahasa Yunani. Bahasa Yunani Alkitab itu bahasa Perjanjian Baru.
Dari halaman pertama berarti dari Injil Matius sampai dengan halaman belakang Wahyu. Saudara tahu itu dia lakukan karena dia sudah konsisten membaca firman Tuhan dalam usia 10 tahun. Berarti usia 10 tahun kelas berapa itu kira-kira itu? Kelas 5 SD. Lihat. Ya. Yang ketiga, Descartes. Telah menjadi filsuf kecil, filsuf itu ilmuwan ya. Ketika berumur 8 tahun. 8 tahun, berarti kelas berapa ini? Kira-kira kelas 6, masih SD lah. Ya kan gitu, kalau kita ukuran Indonesia. Kuncinya Descartes apa? Karena dari kecil dia sudah konsisten membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Yang keempat, Batem sudah mampu menulis dalam bahasa Yunani dan Latin dalam usia 4 tahun. Dan dia lulus ujian masuk di perguruan tinggi Oxford, Amerika. Perguruan tinggi ternama di dunia. Ketika berumur 10 tahun. Apa kuncinya dia? Karena dia konsisten membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan sejak dari kecil. Yang kelima, Charles Spurgeon telah mampu berkhotbah secara fasih ketika anak-anak, bahkan dalam umur 16 tahun, dia sudah menjadi pembicara. Ya, dan sangat terkenal di London, Inggris. Kesimpulan yang mau saya sampaikan kepada saudara lewat bagian kesaksian ini adalah terbukti orang yang konsisten membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan sejak dini, sejak kecil, tidak makin bodoh, tidak makin on, tapi justru makin pintar, makin cerdas, dan makin memiliki pengetahuan yang tinggi. Kenapa mahasiswa-mahasiswa Kristen hari-hari ini di zaman ini hanya sekian persen saja kita menemukan yang pintar, yang cerdas, yang memiliki pengetahuan yang tinggi? Karena mahasiswa Kristen pada zaman ini malas baca firman Tuhan, malas melakukan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Yoel dan Yesika tadi, saya sudah mengajar di mereka berdua sejak dari kecil untuk baca firman Tuhan dengan cara bersatu setiap pagi atau malam dan juga berdoa. Udah saya ajar sejak dari kecil. Maka apa yang mereka saksikan tadi, saudara, itu adalah buah atau produk atau berkat dari Tuhan. Karena komitmen dan konsistensi mereka membaca, merenungkan, melakukan firman, dan berdoa kepada Tuhan setiap hari. Maka untuk itu, saudara, jangan saudara katakan, wah, Tuhannya Pak Tony dan keluarganya kan beda dengan Tuhan. Siapa bilang? Tuhan yang saya percayai, Tuhan yang menolong hidup saya dan anak-anak saya, Tuhan yang sama juga yang sudah saya jelaskan, saya ajarkan kepada saudara. Tapi mungkin masalah cara kita, sikap kita, tindakan saudara dengan saya berbeda. Saya dengan anak saya langsung mengambil keputusan untuk apa? Lebih komitmen dan setia baca, renungkan, lakukan firman Tuhan. Itu di situ mungkin bedanya. Bagi saudara sebagian kecil mungkin masih merasa, ngapain harus cari Tuhan hari ini? Itu aja masalahnya. Maka saya katakan tadi kepada saudara. Produk pengajaran saya selama 20 tahun yang sudah mengajar ratusan bahkan ribuan mahasiswa. Baik yang sudah lulus di UI, yang sudah lulus dari ITB, yang sudah lulus dari UNPAD, bahkan yang sudah lulus dari kampus-kampus swasta yang lain. Terbukti mereka memiliki kepintaran dan kecerdasan pengetahuan dan masa depan yang lebih baik. Mengapa? Karena mereka melakukan seperti apa yang saya ajarkan dan mereka mempraktekkan seperti apa yang sudah saya saksikan kepada mereka. Yaitu apa? Konsisten berdoa, baca firman, beribadah sehingga Tuhan tambahkan kepintaran dan kecerdasan buat mereka.
Maka untuk itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhanmu dengan Tuhan itu sama. Kuasanya dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Sama kau kuasanya. Maka kalau engkau menjadi mahasiswa yang memiliki kepintaran dan kecerdasan, ambil komitmen dan keputusan untuk lebih sungguh-sungguh lagi konsisten membaca, merenungkan, dan melakukan firman. Yang terakhir, konsisten mempergunakan waktu yang ada dengan sungguh-sungguh. Kolose pasal 4 ayat 5 mengatakan, pergunakanlah waktu yang ada. Apa artinya ayat ini? Jangan sia-siakan 1 detik, 1 menit, 1 jam, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan. Hidup saudara hanya cuma makan tidur di kosan. Jangan saudara buang-buang waktu saudara. Hidup saudara dengan hanya ngerumpi di kantin kampusmu. Itu tidak membuatmu cerdas dan pintar. Kalau hanya ngerumpi, kalau hanya buang waktu di sana. Jangan engkau buang-buang waktu dan hidupmu hanya nonton sinetron, atau main game. Karena itu tidak akan pernah membuat makin pintar dan cerdas. Pergunakanlah waktu yang ada. Jangan sia-siakan waktu. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 16 menegaskan, ya, pergunakanlah waktu yang ada. 2 kali pengulangan ini ditegaskan dalam Kolose pasal 4 ayat 5 dan juga Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 16. Pergunakanlah waktu yang ada. Apa? Kenapa Rasul Paulus harus mengulangi tentang pergunakanlah waktu? Karena Rasul Paulus sudah melihat ada banyak orang yang binasa hidupnya, hancur kuliahnya, hancur masa depannya, hancur rumah tangganya, hancur usahanya. Karena kenapa? Karena tidak mempergunakan waktunya dengan benar. Maka untuk itu saya mengingatkan kepada saudara, apa makna atau esensi atau hakikat dari waktu? 1. Waktu itu tidak dapat dihentikan. Jadi pada dasarnya, setiap waktu tidak dapat ditahan, dikendalikan. Karena bagaimanapun juga, waktu itu berjalan terus. Jadi sebenarnya, hanya nama setiap hari itu aja yang sama. Contoh, hari ini kan kita di hari Minggu. Oke. Minggu depan kita juga masih ketemu kok. Hari Minggu lagi. Minggu berikutnya kita masih ketemu lagi kok. Hari Minggu lagi. Nama harinya memang selalu sama. Namun saudara tahu, esensi, makna, penggunaan daripada nama hari Minggu yang sama itu selalu berbeda buat setiap orang. Kalau bagi saya, hari Minggu, hari ini, saya pergunakan dengan apa? Dengan benar. Caranya gimana? Melayani saudara. Untuk bagi orang lain, hari Minggu yang seperti ini, dia pakai untuk apa? Hanya untuk tidur. Maka wajar saja kalau saya lebih diberkati Tuhan dibanding orang itu kan? Karena kenapa? Karena saya lebih bisa mengisi waktu hari Minggu ini dibanding orang itu. Jadi pada prinsipnya, nama setiap hari itu nggak pernah berubah. Nama setiap bulan itu nggak pernah berubah, sama aja kok. Tetapi penggunaan waktu setiap hari, minggu, bulan, dan tahun di situ yang membedakan. Jadi jangan saudara berpikir, wah, minggu depan juga masih ada kok. Betul, masih ada. Tapi saya mau katakan, emangnya saudara yakin saudara masih hidup minggu depan? Kan belum tentu. Maka apa yang menjadi tugas, apa yang menjadi pekerjaan, apa yang menjadi tanggung jawabmu hari ini, lakukan, tuntaskan, kerjakan.
Nggak usah menunggu minggu depan. Karena minggu depan belum tentu saudara hidup. Karena minggu depan belum tentu saudara sehat seperti hari ini. Karena minggu depan pasti sudah ada tugas yang baru. Maka untuk Yoel dan Jessica selalu saya ajarkan mereka sejak dari kecil. Setiap ada tugas dari guru atau dari dosen, cepat kerjakan, cepat tuntaskan, cepat selesaikan. Jangan pakai paket nanti, kapan-kapan. Enggak ada. Karena kenapa? Minggu depan, bulan depan, itu sudah ada tugas baru. Persoalan kegagalan terbesar para mahasiswa itu seringkali menganggap hari esok juga masih ada, betul. Besok kita ketemu hari Senin seperti Senin yang lalu kan. Tapi saudara sadar enggak? Senin besok sudah ada tugas baru yang disiapkan oleh dosen saudara. Lalu, kalau tugas Senin yang lalu masih saudara tahan-tahan, tidak saudara kerjakan. Baru besok saudara kerjakan. Kira-kira apa yang terjadi? Saudara akan kebingungan. Karena kenapa? Akan menemukan ada banyak tugas yang numpuk di hari esok. Itulah yang menjadi sebab musabab. Kenapa seringkali hasil pengerjaan tugas-tugas mahasiswa itu tidak pernah maksimal. Itu persoalannya. Yang kedua, saudara, esensi atau makna dari waktu. Waktu tidak bisa dicadangkan. Nggak bisa disimpan. Nggak bisa, saudara. Nggak bisa. Nggak bisa. Pergantian waktu itu sangat begitu cepat. Coba saudara perhatikan jam dinding saudara atau jam tangan saudara. Perpindahan dari 1 detik ke detik yang kedua. Cepat kan? Cepat. Cuman nggak terasa memang. Maka untuk itu saudara, kalau saudara menyanyiakan waktu saudara 1 detik saja, saudara pakai untuk malas-malasan, maka sudah pasti detik kedua, ketiga, keempat, saudara akan juga makin lebih malas. Maka setelah itu apa? Akan masuk ke hitungan menit malasnya. Tidak lama kemudian akan meningkat ke hitungan jam malasnya. Ujungnya apa? Berjam-jam dia akan malas. Dan juga akan menjadi berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-berbulan. Maka wajar kalau setiap semester tidak makin pintar, tidak makin cerdas. Maka saya perlu peringatkan saudara. Mana tahu ada di kita semua kan pasti ingat hari ulang tahun kita masing-masing. Mulai hari ini, kalau saudara merayakan hari ulang tahun, pahami ini saudara. Misalkan saudara merayakan hari ulang tahun saudara yang ke-20 hari ini. Apa artinya itu? Berarti 20 tahun sudah habis waktu hidup saudara. Sudah berlalu. Sudah nggak bisa lagi saudara kembali ke umur tahun pertama, nggak bisa. Karena itu sudah selesai, itu sudah lewat, itu sudah usang, dan itu sudah berlalu. Berarti kesempatan hidup saudara hanya yang masih tersisa di depan. Oke? Taruhlah misalkan saudara dikasih umur oleh Tuhan hidup 50 tahun. Oke? Jadi kan sudah 20 tahun kan sudah habis, sudah lewat. Berarti sisa hidup saudara tinggal berapa? Tinggal 30 tahun kan? Bayangin saudara. Sisa hidup saudara yang 30 tahun tadi. Masih juga saudara tidak mau bertobat. Masih juga saudara pakai untuk malas-malasan. Masih juga saudara pakai untuk tidur-tiduran. Jangan salahkan Tuhan. Kalau satu saat saudara akan menyesal. Kenapa orang lain bisa lebih maju dan kenapa saya masih di sini? Tadi menarik itulah yang disampaikan oleh Yoel tadi sebenarnya. Ya. Saya tahu dia jam tidurnya sedikit karena tugasnya banyak banget. Tapi kenapa dia tak bisa mengelola waktu kosongnya dengan bekerja? Dan pekerjaannya sebagai penulis tidak mengurangi bobot kualitas.
waktu dia untuk kuliah. Karena dia mengisi ruang waktu yang kosong di luar dari kuliah, di luar dari mengerjakan tugas untuk melakukan hal-hal yang produktif. Maka akhirnya apa? Dia menghasilkan sesuatu buat kampusnya, buat perusahaan lain, dan juga buat dia. Tuhan saudara dengan Tuhannya Yoel sama kok. Dengan Tuhan saya. Sama kok Tuhan kita. Tapi mungkin yang menjadi pembeda adalah keputusan untuk lebih sungguh-sungguh dalam Tuhan. Itu yang mungkin yang menjadi pembeda. Artinya, masih banyak mungkin di antara saudara yang menganggap, yang penting udah yang penting hidup. Saudara, kalau hanya saudara hidup di dunia ini hanya sekedar karena saudara sudah terlanjur lahir ke dunia ini, sia-sia. Kalau saudara berpikir, yang penting nanti juga sarjana, saya mau katakan kepada saudara, kompetisi persaingan saudara, sebelum saudara jadi sarjana, sudah banyak sarjana yang pengangguran. Kenapa setiap semester, kenapa tiap tahun banyak sarjana yang pengangguran? Karena sejak dari mahasiswa, tidak pernah sungguh-sungguh bergunakan waktu dan hidupnya dengan benar. Sudah ada jadwal kuliah, juga tidak datang. Bahkan kuliah online pun nggak muncul. Sehingga apa? Waktu lulus, bingung mau buat apa, bingung mau kerjakan apa, bingung mau lakukan apa. Ujungnya apa? Pengangguran. Waktu tidak dapat dikaretkan. Istilah kalian kan sering memakai istilah jam karet kan. Karena waktu itu berlalu begitu cepat, seperti kilat. Sama seperti dari pergantian 1 detik, ke detik pertama ke detik kedua, cepat kan itu. Maka jangan coba-coba berpikir, kita pakai jam karet aja. Maka sama tadi yang disampaikan oleh teman saudara Adrian itu tuh. Waktu telat aja. 5 menit. Pasti saudara langsung kebingungan untuk mengikuti penjelasan dari dosen saudara. Pasti kebingungan kan? Apalagi kalau nggak masuk 1 hari. Maka untuk itu jangan suka memakai jam karet. Bukan jam karet yang biasa seperti biasa maksud saya. Membuang-buang waktu maksud saya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi, menjadi mahasiswa yang memiliki pengetahuan yang tinggi, tidak sulit, nggak sukar. Nggak. Gampang kok. Asal ambil keputusan, ambil tindakan yang tepat hari ini, maka saudara akan menjadi mahasiswa yang memiliki pengetahuan yang tinggi. Kiranya firman Tuhan ini memotivasi saudara hari ini. Ambil keputusan yang terbaik. Ambil tindakan yang terbaik. Sebelum penyesalan itu datang di hari esok. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih firman-Mu yang sudah digelar. Kebenaran-Mu yang sudah disampaikan. Engkau terus boleh memateraikan kebenaran-kebenaran tadi di dalam roh, jiwa, dan tubuh saudara ini. Sehingga kebenaran itu yang menolong mereka hari ini. Mengambil keputusan, mengambil tindakan. Untuk lebih sungguh-sungguh di dalam itu. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya akan menantang saudara. Untuk mengambil komitmen dan keputusan lebih sungguh-sungguh lagi mulai hari ini. Untuk menjadi seorang mahasiswa yang memiliki pengetahuan yang tinggi. Caranya bagaimana? Katakan kepada Tuhan dalam hati ini. Tuhan, saya paham dan mengerti firman Tuhan. Dan saya rindu Tuhan mulai malam hari ini. Saya mau menjadi mahasiswa yang cerdas. Saya mau menjadi mahasiswa yang pintar. Saya mau mulai menjadi mahasiswa yang memiliki pengetahuan yang tinggi. Tuhan, saya tidak mau gagal dalam studiku. Saya tidak mau gagal di dalam perkuliahanku. Saya tidak mau nganggur, Tuhan. Katakan itu di dalam hatimu. Dan sekaligus ambil keputusan, ambil komitmen, dan katakan, Tuhan, hari ini saya mau sungguh-sungguh bertobat. Saya mau untuk lebih setia lagi. Untuk melakukan firman Tuhan.